Kericuhan pecah saat eksekusi lapangan bola di kawasan Jalan Boksit, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, saat pekerja pemagaran dan petugas kepolisian tiba di lokasi. Dua warga yang diduga provokator ditangkap petugas Polres Pelabuhan Belawan karena membuat keributan saat proses pemagaran. Sengketa lahan lapangan bola seluas 12.000 meter persegi ini terjadi antara PT Growth Asia dengan masyarakat setempat. Warga menilai pihak perusahaan tidak memiliki hak atas lahan yang telah dikelola masyarakat sejak tahun 1951 ini. Warga juga meminta pihak perusahaan menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan yang telah dibeli. Saya itu, Samsudin dia bilang ini tanah dia, itu tidak betul. Ya, dari mana Samsudin dapat tanah ini? Dari mana Samsudin beli tanah? Itu yang kami tanyakan sama Samsudin ini. Samsudin meninggal, anaknya kan ada kan lagi. Samsudin tidak ada sini dia punya tanah. Sini masyarakat dulu yang memperjuangkan mengambil untuk lahan untuk main bola. Sementara itu, kuasa hukum perusahaan mengatakan eksekusi yang dilakukan pengadilan ini telah sesuai prosedur. Jual beli lahan telah dilakukan kepada pemilik. Pihaknya juga telah melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Klien saya sebagai pemilik tanah sini, ya memang sudah sejak lama untuk menguasai ini, cuma ada perlawanan masyarakat. Ya, selama ini kita berusaha untuk persuasif. Ya, intinya apa yang kami lakukan saat ini itu sudah dengan prosedur hukum yang berlaku. Meski sempat diamankan petugas, dua warga yang diduga provokator kembali dipulangkan ke rumah masing-masing. Sementara masyarakat yang didominasi ibu rumah tangga tetap berada di lapangan bola memantau pemagaran yang dilakukan pekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang ibu bersama putranya yang berusia 7 tahun ditabrak kereta api saat melintas di perlintasan tanpa palang Desa Balongwono, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kecelakaan menyebabkan sang ibu tewas, sedangkan putranya luka parah pada bagian kepala dan tangan. Menurut warga, pada saat kejadian korban sedang menjemput putranya dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di lokasi, korban langsung melintas hingga tertabrak kereta api dari arah Jombang menuju Surabaya. Ibu ini habis selesai menjemput anaknya sekolah, kemudian mau hendak pulang ke rumahnya, sehingga melintas dari perlintasan kereta mengarah ke arah kanan saya. Nanti kemudian sesampainya di perlintasan rel, karena mungkin tidak memperhatikan kondisi ada kereta yang lewat sehingga terjadilah tabrakan. Polisi telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki kecelakaan ini. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun di Kelurahan Suku, Kecamatan Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah terjadi Selasa dini hari. Bermula dari truk trailer tanpa muatan yang melaju dari arah Solo menuju Semarang, diduga mengalami gagal fungsi rem menabrak truk muatan berisi 14 ekor sapi hingga terdorong dan lompat berpindah ke jalur berlawanan. Kemudian menabrak dua truk lainnya dari arah berlawanan. Ketiga kendaraan baru terhenti setelah masuk ke dalam parit dan tertimpa pohon. Juga mengalami gangguan fungsi rem, kemudian sampainya di TKP dia menabrak truk muatan sapi. Dan truk muatan sapi itu terdorong ke arah berlawanan, ya, di mana ada 13 sapi yang dimuat. Kemudian truk yang mengalami gangguan fungsi rem tersebut masih melaju, kemudian membentur truk lainnya, yaitu satu truk kontainer juga, kemudian meninggol bagian belakang, ya. Kemudian selanjutnya juga membentur truk juga. Akibat kecelakaan, kernet truk muatan sapi tewas terjepit kabin truk, 7 ekor sapi mati dan 3 lainnya luka. Kecelakaan juga mengakibatkan jalan lingkar kota Salatiga di kedua arah ditutup sementara guna proses evakuasi kendaraan. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Bengkulu sejak Senin malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Desa Tabat Terunjam, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah.
Ketinggian air yang mencapai 1 meter ini membuat 75 kepala keluarga di Desa Tambat Teruncam terdampak banjir dan 40 kepala keluarga diantaranya harus mengungsi di tenda darurat. Selain mendirikan tenda darurat di sepanjang jalan lintas Bengkulu ke Pahiyang, warga juga membangun posko bantuan bagi warga yang terdampak banjir. Kondisi untuk saat ini, untuk keadaannya kita belum tahu pasti. Kalau bisa ini bisa meningkat lagi kalau memang ada kiriman dari daerah atas, misalnya dari pegunungan. Tapi kalau untuk curah hujan, alhamdulillah udah berhenti sekarang. Ini sejauh ini warga yang terdampak berapa Pak yang mengungsi Pak? Kalau warga terdampak kita sekitaran 75 kakak. Untuk yang mengungsi itu 40-an kakak. Selain rumah warga, banjir juga merendam jalan lintas provinsi di wilayah tersebut hingga menimbulkan kemacetan. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dikerahkan mencari satu korban pembunuhan dan mutilasi yang belum ditemukan. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir sungai Pigupa Timika. Namun upaya pencarian salah satu korban tersisa tidak membuahkan hasil. Sebelumnya petugas menemukan 3 korban lain. Para korban pembunuhan dan mutilasi ini berasal dari Luga. Dari 10 pelaku, polisi sudah menangkap 9 orang. 6 diantaranya oknum anggota TNI. Tersangka, dari 10 tersangka itu 3 sudah diamankan di Polres Timika. Kemudian 1 masih DPO dan 4 diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom. 6 orang diamankan di Denpom. Pembunuhan dan mutilasi melibatkan oknum TNI ini diduga terkait jual beli senjata api senilai 250 juta rupiah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Adegan di rumah pribadi Sambo di Jalan Sanguling, Jakarta diawali dengan kedatangan rombongan istri Verdi Sambo bersama para ajudan sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Adegan dilanjutkan dengan kedatangan Verdi Sambo. Di rumah ini Verdi Sambo dan Putri duduk berdampingan di sebuah sofa. Dan selanjutnya sosok Putri diganti oleh pemeran pengganti. Menurut penyidik, Verdi dan Putri menolak melakukan beberapa adegan. Peristiwa di rumah pribadi Jalan Sanguling disebut sebagai tahapan perencanaan pembunuhan. Sementara itu dalam sejumlah adegan yang diperagakan di rumah dinas Sambo di Duren 3 digambarkan bagaimana para tersangka mengeksekusi Brigadir Yosua. Dalam adegan ini digambarkan pula bahwa Sambo, Baradae dan Yosua berada di satu ruangan saat eksekusi. Diperagakan pula sejumlah tindakan Sambo yang dilakukan untuk membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Eliezer dan Yosua. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember
di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Tersangka yang diduga menjadi dalang pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, menghadiri rekonstruksi yang digelar di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Seluruh tersangka hadir termasuk istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ini merupakan pertemuan pertama bagi keduanya sejak Sambo ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan Putri sempat duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo memeluk dan mencium kepala Putri. Belum diketahui apakah adegan berpelukan ini merupakan bagian dari rekonstruksi atau tindakan spontan. Kemudian sosok Putri dalam adegan rekonstruksi ini diganti oleh pemeran pengganti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. .78 adegan sudah diperagakan oleh 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dan mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam. Saya sapa terlebih dahulu Pak Yusuf, Pak Sugeng, dan Pak Susno. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu yang tadi hadir secara langsung dalam proses rekonstruksi. Pak Yusuf, Anda sendiri melihatnya seperti apa jalannya rekonstruksi ini? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan bisa mengungkap fakta-fakta dalam pembunuhan Brigadir Joshua? Baik, terima kasih. Kami dari Kompolnas diberikan kesempatan oleh penyidik, tim sus untuk mengikuti dan memantau langsung rekonstruksi. Nah, tentu apa yang kami pantau dan kami lihat tentu harus sesuai dengan prosedur, kembali kepada bukunya Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, disebutkan di pasal 24, dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Jadi pada intinya kan menyesuaikan semua keterangan para saksi yang ada di BAP dengan keterangan para tersangka dengan dibuat adegan-adegan peristiwa yang terjadi dari rumah Magelang, lanjut rumah Saguling, lanjut terakhir di rumah dinas, terus kembali di rumah Saguling. Kami melihat bahwa sudah sesuai dengan prosedur dan berbagai keterangan saksi juga kami sudah dapatkan termasuk
tersangka sendiri kami sudah dengarkan langsung pada waktu dilakukan sidang Komisi Kode Etik tanggal 25 sampai tanggal 26 Agustus itu tidak berbeda. Itu, Mbak. Kompolnas cukup puas dengan jalannya rekonstruksi tadi artinya, Pak Yusuf? Kami tentu telah mencatat sebagai pengawas fungsional Kompolnas, tentu kalaupun ada beberapa hal yang sifatnya masukan, akan kami sampaikan kepada penyidik. Sampai sejauh ini selesai tadi sore pelaksanaan rekonstruksi sudah sesuai dengan bukunya, prosedural dan profesional. Baik, Pak Sugeng, kalau dari IPW melihatnya, saya ingin tanyakan dulu, apakah sudah cukup terbuka sesuai dengan janji transparansi yang disampaikan oleh Kapolri? Sikap atau pernyataan transparansi sudah dibuktikan ya dengan siaran langsung kepada publik, ya, kepada publik transparansi. Nah, terkait kemudian keberatan dari kuasa hukum korban Brigadir Yosua yang mewakili keluarga, di dalam rekonstruksi ini kan memang posisi kepolisian atau negara ini mewakili kepentingan penegakan hukum untuk kepentingan korban, ya. Tidak wajib dihadirkan, tetapi juga tidak dilarang, ya. Kalau dihadirkan bisa juga tidak dilarang. Okay. Nah, ini sepenuhnya kembali kepada penyidik dalam hal ini. Menurut IPW itu berjalan ya dengan baik ya. Baik, Pak Sugeng, tapi ada satu hal menarik yang tadi sempat mencuat ke publik, peristiwa diusirnya kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa peristiwa pengusiran ini? Tidak perlu sebetulnya ada pengusiran kalau sebelumnya ada kesepahaman ya. Kalau tidak salah, dari kuasa hukum itu ada pernyataan bahwa kuasa hukum dari kedua belah pihak, apakah dimaknai ini dari kuasa hukum juga dari pihak keluarga korban akan diundang, nah ini dikelirkan ya. Nah akan tetapi ketika pelaksanaan rekonstruksi, kewenangan penuh ada pada penyidik ya. Ketika kalau kuasa hukum dari pihak tersangka, kewajibannya itu ada di pasal 54, 56, bahkan jurisprudensi Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pendampingan itu wajib sifatnya untuk kasus pidana yang ancaman hukuman mati 20 tahun atau 20 tahun ya atau 15 tahun. Nah, ini wajib. Tetapi untuk keluarga korban dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan itu dihadirkan melalui proses penegakan hukum oleh polisi. Ini sebetulnya bisa dikomunikasikan ya, tetapi penyidik mengambil sikap seperti itu menurut saya harusnya tidak perlu terlalu strict ya, terlalu strict. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Pak Susno, apakah sebenarnya kuasa hukum keluarga korban punya hak untuk mengikuti rekonstruksi? Pertama kita lihat dulu rekonstruksi ini ya, terbuka apa tertutup gitu kan. Kalau saya lihat ini kan terbuka tertutup karena dibatasi. Tertutup Mungkin maksudnya seperti apa Pak Susno? tertutup kan tidak semua orang nggak boleh menyaksikan gitu. Nah ini mungkin pertimbangannya keamanan. Tetapi dari segi kewajaran, dari segi keadilan publik gitu. Kalau pihak pengacara daripada tersangka boleh masuk, bahkan diundang gitu kan, diundang. Loh kok pengacara yang melaporkan, pengacara pihak korban memang diwakili oleh negara gitu, dalam hal ini penyidik. Kok hanya 2 orang nggak boleh masuk? Jadi artinya seolah-olah menunjukkan gue yang punya kuasa di sini. Nah itu artinya dari segi kesopan santunan kurang pantas. Sebagaimana Pak Sugeng tadi katakan, ini ada kesalahan komunikasi. Jadi tak perlulah ditunjukkan bahwa ini kamu dilarang masuk. Ya, uang wajib juga tidak, dilarang juga tidak, gitu kan. Jadi dia sunnah gitu hukumnya. Nah, kalau sunnah jadi dilarang, itu hukumnya jadi haram gitu kan, dalam hukum Islam itu kan. Jadi apa namanya, kesalahan komunikasi yang mestinya tidak perlu terjadi. Akibat yang hal kecil seperti ini bisa mencederai keterbukaan tadi. Yang katanya terbuka, boleh, transparan, tidak ada. Nah, ini timbul misunderstanding gitu kan, salah persepsi. Bisa saja ditafsirkan oleh publik, wah ini seolah-olah rekonstruksi ini hanya mengamini pihak tersangka. Bisa ditafsirkan gitu, bebas orang buka penafsiran. Tetapi kalau sudah diberi jendela gitu, tempat, oke lah, pengacara tersangka boleh menyaksikan. Pengacara korban dan dia pelapor, ya boleh juga menyaksikan. Hanya di dalam itu tidak boleh mengganggu, tidak boleh memprotes, dia hanya melihat aja kayak penonton yang apik gitu, berkelakuan baik, itu manis gitu. Nah, kalaupun dia protes, dia tidak setuju akan sesuatu, ya dia sampaikan pada sidang pengadilan nanti atau disampaikan pada penyidik sebelum pemberkasan. Kan begitu. Ini sebenarnya kecil masalahnya. Baik. Tetapi karena salah di dalam menanganinya, ini bisa menimbulkan jadi masalah besar gitu. Baik. Pak Susno, di awal tadi Anda sebutkan rekonstruksi hari ini berjalan terbuka tertutup. Maksudnya seperti apa nih? Maksudnya apakah memang Anda melihatnya belum 100% terbuka artinya? Ya, jadi begini, karena kasus yang direkonstruksi ini bukanlah kasus perzinaan, susila,
yang tidak boleh disaksikan oleh selain daripada petugas rekonstruksi. Sidang kasus susila pun, sidang pun dinyatakan tertutup. Nah ini kan tidak ada halangan dibuat terbuka. Kalaupun dinyatakan tertutup, pertimbangannya bukan karena hukum, karena ini masalah susila, tapi karena pertimbangan keamanan, pertimbangan demi kelancaran jalannya rekonstruksi. Nah, dikomunikasikan aja baik-baik bahwa ruangan hanya muat segini. Nah, kalau misalnya akan dimasukkan semua gitu, pengacara dari pihak korban, pengacara dari pihak tersangka, ya dihitung jumlahnya, ada yang dikurangi gitu. Nah, tapi apapun juga, inilah di situ sudah datang pengawas, dalam hal ini dari Kompolnas. Tentunya Kompolnas itu dia tidak berkaitan dengan pengawas jalannya penyidikan, terbukti apa tidak, tapi mengawasi hal-hal yang ginilah, yang kira-kira profesional apa tidak, akan menimbulkan masalah apa tidak. Saya yakin ini menjadi catatan Kompolnas untuk mereka bahas dan disampaikan pada Pak Ketua, dalam hal ini Menko Polhukam. Ada gitu hal-hal yang mengganjal gitu. Bukan ini akan membatalkan rekonstruksi, tidak. Membatalkan hasil rekonstruksi juga tidak. Tetapi dari segi kepatutan gitu. Nah, demikian. Baik. Ya, Pak Yusuf, apakah ini yang menjadi salah satu catatan dari Kompolnas, tidak diikut sertakannya kuasa hukum korban dalam rekonstruksi? Oh ya, sinyalnya. Baik, silakan Pak Kami Yusuf. sendiri tentu sebagai pengawas fungsional, menjalankan fungsi sebagai pengawas fungsional itu tentu diatur oleh peraturan perundang-undangan, tidak boleh mengintervensi penyidik. Nah, tentu kami menyarankan terkait dengan keberadaan kuasa hukum. Tentu kan kewenangannya ada pada penyidik yang telah mengambil keputusan untuk tidak ikut sertakan di dalam menyaksikan rekonstruksi pada hari ini. Tentu itu menjadi kewenangan penyidik. Nah, kita tidak juga boleh memaksakan bahwa harus ikut. Sebagai catatan, penguntasan kasus ini kan sesungguhnya telah menjadi sorotan publik yang cukup luas. Apa yang dimaksud oleh Presiden agar dituntaskan setuntas-tuntasnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya kira itu harus kita percayakan sepenuhnya bahwa semuanya itu berjalan. Tentu penyidikan yang dilakukan harus tetap profesional, akuntabel, dan transparan. Kita tetap menghormati kewenangan para penyidik. Hanya kami telah mencatat bahwa sepanjang yang kami pantau pada hari ini, pelaksanaan rekonstruksi telah prosedural, profesional, beberapa keterangan-keterangan dari tersangka dan saksi juga telah kami dapatkan dan kami dengarkan pada saat sidang Komisi Kode Etik yang lalu. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Warung gerobak terbakar, 1 meninggal.
Celaka maut di Jalan Lintas Timur, pengendara motor meninggal di TKP. BBM langka di Pali, antrian picu kemacetan. Halo pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, warung gerobak kaki 5 di Jalan Raja Wali, Kelurahan 9 Ilir, Palembang, meledak dan terbakar. Akibatnya korban satu keluarga mengalami luka bakar, bahkan ada satu korban meninggal dunia. Dari rekaman video warga terlihat warung gerobak sangat cepat terbakar, bahkan sesekali terdengar ledakan yang membuat api semakin besar. Kejadian ini terjadi di Jalan Raja Wali, Kelurahan 9 Ilir, Ilir Timur 3, Palembang, Senin malam. Dari kejadian ini, satu keluarga yang berada di warung gerobak mengalami luka bakar. Berdasarkan keterangan kepolisian, penyebab api berasal dari api kompor gas yang sedang memasak air. Tiba-tiba, api langsung menyambar minyak BBM eceran di warung tersebut. Akibatnya, api langsung menyambar dan terjadi ledakan saat kejadian kedua anak korban sedang berada di dalam warung gerobak tersebut. Total 4 korban menderita luka bakar terdiri dari satu keluarga. Korban sepasang suami istri Rohim 40 tahun dan istrinya Kodariah 30 tahun mengalami luka bakar ringan. Sedangkan kedua anaknya Nurul Fadilah 16 tahun luka bakar parah. Bahkan Raffi 6 tahun meninggal dunia di rumah sakit. Ibu ini kan ngalami luka juga kan? Di tangan. Oh bapak bagian ini? Iya ada juga. Anak gadis kita sekarang di mana? Di umum kabarnya. Di IGD dong. Awal ketika Ibu Kodariah yang merupakan juga salah satu dari 4 korban, beliau sedang mengisi bahan bakar minyak, kemudian minyak eceran, lalu pada saat itu dia sedang mengisinya di dekat kompor yang sedang menyala. Jadi ada tersulut sambaran dari minyak tersebut, kemudian terjadilah ledakan. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di pemakaman umum Kandang Kawat, Palembang. Rohim, ayah korban yang juga menderita luka bakar, tak kuasa menahan kesedihan saat pemakaman. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, laka lantas terjadi di Jalan Lintas Timur Ogan Komering Ilir antara sepeda motor dan truk tronton. Akibatnya pengendara motor meninggal dunia di TKP. Sedangkan sopir truk tronton melarikan diri dan dalam pengejaran polisi. Tahu aku. Inilah video amatir warga saat laka lantas terjadi di Jalan Lintas Timur Oki, tepatnya di Desa Banding Anyar, Kecamatan Kayu Agung. Laka lantas terjadi antara sepeda motor tanpa nomor polisi dengan truk tronton Nopol B8117YN. Akibatnya pengendara motor meninggal dunia di TKP. Korban diketahui bernama Armin bin Sari, umur 50 tahun, warga Desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. Sementara sopir melarikan diri hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Kedua kendaraan itu berjalan satu arah sama-sama dari arah Kayu Agung menuju Lampung. Tiba di TKP, terjadilah peristiwa naas itu. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengembangkan penyelidikan, serta memburu sopir yang kabur. Kendaraan tanpa nopol yang dikendarai oleh Armin bin Sari, umur 50 tahun, bertabrakan di TKP Desa Banding Anyar, Kecamatan Kayu Agung dengan tronton Nopol B8117YN yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penyebab kecelakaan saat ini masih kami selidiki. Terima kasih. Untuk sopir truk melarikan diri, saat ini masih dalam pengejaran oleh
Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga tenggelam karena terseret arus deras Sungai Musi saat hendak mengambil drum, seorang pria di Palembang yang tenggelam akhirnya berhasil ditemukan unit Polair Polrestabes Palembang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban tenggelam Kurniawansyah 40 tahun sempat dilakukan pencarian oleh warga sekitar Tangga Takat, Kelurahan 16 Ulu Palembang dan petugas Basarnas Polairut selama 2 hari. Korban yang tenggelam di perairan Sungai Musi telah ditemukan dengan kondisi tak bernyawa di perairan Sungai Musi. Korban yang merupakan warga Jalan Tangga Takat, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ditemukan petugas tak jauh dari lokasi tenggelam atau berjarak 100 meter. Korban tenggelam saat hendak berenang ke tengah Sungai Musi untuk mengambil atau mengejar drum plastik yang hanyut ke tengah sungai pada Senin dini hari. Namun diduga arus yang deras menyebabkan korban hanyut dan tenggelam. Jadi sewaktu melakukan patroli ditemukan mayat tersebut yang tenggelam di dermaga Peri Pusri ya, Kautong Pusri, sekitar pukul 7.55 dan langsung kita angkat evakuasi bersama-sama itu di dermaga Membaru dan selanjutnya kita evakuasi melalui tim Inavis dari Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan buka Jambore Nasional Petani Milenial. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Gue udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Wakil Menteri Pertanian Harfiq Husnul Kolbi membuka Jambore Nasional Petani Milenial di Desa Tebing Madang Raya, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Jambore Nasional Petani Milenial diikuti oleh 500 peserta dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. 2 perwakilan Provinsi Jawa Barat dan 1 peserta dari Lampung. Jamnas resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Menteri Pertanian pada 26 Agustus 2022. Dalam kegiatan ini sebanyak 77.777 bantuan benih cabai dan peralatan pertanian diberikan sehingga dapat dimanfaatkan demi mendukung program prioritas nasional meningkatkan capaian bidang pertanian. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, berharap generasi muda di daerah perlu membangun kecintaan terhadap bidang pertanian. Selain itu, petani juga diharapkan dapat merubah pola pikirnya, jangan hanya terpaku pada peningkatan produksinya saja. Dari Brimob, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten, dan anggotanya hadirin dari pemerintah Provinsi Sumatera Canang akhir tahun 2021 kemarin, yakni kangkung beli, mau makan mie instan cabai beli, mau masak nasi goreng nanti malam cabai beli. Padahal kalau ditanam di pot tinggal petik. Terbantu sekali, pemerintahan pusat sangat terbantu dengan adanya kepala daerah seperti Pak Gubernur, Pak Bupati, juga tentu dari kawan TNI, Polri, ya, terus melegitimasi, terus memberikan masukan-masukan positif, terus segala sesuatu apa. Jambore Nasional Petani Milenial guna meningkatkan kinerja dan menumbuh kembangkan wirausaha muda pertanian yang berkualitas, unggul dalam melakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian. Setelah tertunda sejak tes tahun 2018 untuk dilantik, akhirnya sebanyak 322 CPNS di Kabupaten Oku kini telah menerima SK PNS yang diserahkan oleh PJ Bupati Oku Teddy Melwiansyah. Tertundanya pelantikan lantaran kekosongan Bupati di Oku. Sebanyak 322 calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Oku menerima surat keputusan PNS dari PJ Bupati Oku. PJ Bupati Oku Teddy Melwiansyah mengungkapkan dengan dilantiknya 322 PNS ini, kini permasalahan kepegawaian di Oku sudah selesai, terutama terkait pelantikan PNS yang sempat tertunda. Teddy berharap para ASN yang baru dilantik ini agar menjadi energi baru yang positif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah yang lebih baik untuk menjadikan Kabupaten Oku lebih baik, bermartabat, maju, dan sejahtera. Dikatakan Teddy seharusnya ada 323 orang yang dilantik, namun 1 orang meninggal dunia sebelum SK PNS dikeluarkan. Hari ini kami dengan teman-teman KPSDM merasa plong, lega hari ini karena ini adalah hutang kami yang terakhir, janji kami terakhir untuk menyelesaikan masalah kepegawaian yang ada di Oku ini. Jadi hari ini kami menyerahkan secara simbolis kepada 322 CPNS menjadi PNS penuh ya sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Komering Ulu ini.
Disampaikan pada akhir bulan Juni 2022 telah dilakukan pemberkasan usulan CPNS menjadi PNS terhadap CPNS yang belum diangkat menjadi PNS sebanyak 322 orang. Dengan rincian, CPNS dari pelamar umum formasi tahun 2018 sebanyak 165 orang, CPNS dari pelamar umum formasi tahun 2019 sebanyak 156 orang, dan CPNS dari lulusan STTD formasi tahun 2020 sebanyak 1 orang. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak hampir 1 bulan BBM di Kabupaten Pali langka. Akibatnya, setiap hari terjadi penumpukan kendaraan yang antri mengisi BBM, sehingga membuat arus lalu lintas Jalan Merdeka tersendat macet hingga ratusan meter. BBM di Bumi Serapat, Serasan atau Kabupaten Pali semakin sulit didapat. Akibatnya ratusan kendaraan roda 4 dan 2 harus rela mengantri hingga berjam-jam sampai ke jalan raya. Seperti yang terpantau di SPBU 24312-172, Beracung di Jalan Merdeka, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, yang setiap paginya membuat arus lalu lintas tersendat macet akibat antrian kendaraan yang berbaris panjang. Para pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM. Mereka bahkan harus terlambat untuk bekerja akibat lamanya mengantri BBM. Antri panjang. Lama antri ya? Lama. Terganggu dah? Terganggu. Sangat terganggu. Bisa nggak? Susah. Sampai jalan apa? Susah kenapa susah nih? Antri banyak. Antri banyak ya? Yo. Ya namanya kita bisa maklum semua karena tidak terlalu banyak, tambah lagi mobil sudah mulai ramai. Kita tuh ya mungkin terbatas, tapi mungkin cuma muat dapat kita kebutuhan orang banyak. Petugas operator SPBU Beracung mengatakan pengiriman BBM dikurangi dari Pertamina sehingga stok BBM cepat habis. Kurangin bang. Satu Agustus kemarin, sampai sekarang. Udah sebulan ya? Ya 1 bulan, jalan 1 bulan ini bang. Jadi tiap hari antri kayak gini? Setiap hari. Kalau pertalite bertahan sampai jam 2 siang. Dari Pali, Bisrom Silvana, iNews melaporkan. Danau Cecuho jadi lokasi hiburan warga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 18 orang bakal calon kepala desa yang ada di Kabupaten Oku akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak Oktober mendatang mengikuti seleksi tambahan. 18 bakal calon kepala desa ini berasal dari 3 desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Sebanyak 18 orang bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Oku pada Oktober mendatang mengikuti seleksi tambahan. Para bakal calon kepala desa ini berasal dari 3 desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Dari 57 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa serentak, ada 3 desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon sehingga panitia melakukan seleksi tambahan sesuai dengan peraturan bupati, yakni setiap desa maksimal diikuti 5 calon kepala desa. Awalnya ada 4 desa yang memiliki bakal calon lebih dari 5 orang. Namun sehari sebelum seleksi tambahan dilakukan, salah satu bakal calon lebih dahulu mengundurkan diri. Seleksi ini dilakukan selama 2 hari sebelum diumumkan. Hari pertama peserta akan mengikuti seleksi administrasi berupa pengalaman di bidang pemerintahan, usia dan tingkat pendidikan, sementara di hari kedua dilakukan seleksi tertulis. Pendidikan termasuk juga pengalaman di bidang pemerintahan. Nah, besok kita akan seleksi secara tertulis. Ya. Seleksi tertulis ini diikuti oleh mestinya yang lulus seleksi yang seleksi pada hari ini. Pak, ini seleksi ini yang administrasi sudah lengkap Pak ya? Alhamdulillah secara administrasi sudah lengkap, sudah diverifikasi oleh panitia desa. Dari Ogan Komering Ulu, Widodo Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, potensi Danau Cecuho, Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim sebagai lokasi hiburan alternatif di tengah kota menjadi salah satu pilihan warga untuk mendapatkan hiburan murah bersama keluarga. Potensi alam yang dimiliki Danau Cecuho sebagai danau buatan yang berfungsi penampung irigasi mengalir sawah juga dimanfaatkan masyarakat desa Muara Lawai, Kecamatan Kota Muara Enim sebagai lokasi wisata air. Danau ini ternyata banyak diminati masyarakat, terlebih dalam 2 tahun belakangan ini. Kondisi masih pandemi dan keterbatasan berkumpul membuat masyarakat tidak bisa berpergian. Sangat berdampak positif Bang. Untuk kemajuan otomatis kemajuan dari desa kita kan. Untuk penambahan wawasan, terus memperkenal danau kita nih, yang Cecuho kita nih. Jadi biar jadi tempat wisata yang aktif lagi, yang jauh lebih aktif. Sebelumnya memang sudah ramai atau kayak mana kalau tempat ini? Sebelumnya memang sudah ramai Bang. Sudah ramai ya? Seperti saat ini, berbagai kegiatan seperti lomba bidar mini, lomba panjat pinang, dan acara hiburan lainnya. Beberapa warga sangat mensupport dan mendukung berbagai kegiatan yang dipusatkan di lokasi wisata ini. Terlebih jika destinasi Danau Cecuho dijadikan desa wisata. Kalau kita sebagai warga, kita sebenarnya ya sangat senang sekali dengan adanya acara ini. Biasanya tiap tahun memang diselenggarakan ya? Ya, tiap tahun diselenggarakan. Dan ini juga sebenarnya ya sangat memotivasi masyarakat di sini sehingga untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang lain. Harapan kita ke depannya gimana? Harapan kita ke depannya kita pengen ada ke hal apa namanya untuk yang lebih meriah lagi. Warga diharapkan menjaga dan melestarikan lokasi wisata Danau Cecuho, apalagi ke depan akan dijadikan sebagai desa wisata, sehingga para wisatawan akan banyak berkunjung. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk saksikan iNews Sumsel dari Senin sampai dengan Jumat. Sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.